Jadi ada dua nih yang harus diperhatikan. Untuk mencapai pencapaian yang hebat, satu, caranya harus cara-cara yang cerdas. Sehingga kita bisa mencapai pencapaian itu. Dan setelah mencapai pencapaian itu, harus sadar bahwa risiko di balik pencapaian itu juga sangat besar. Gitu. Hati-hati ketika kita ingin mencapai pencapaian yang hebat. Karena di belakangnya ada risiko yang hebat juga. Dan risiko dengan pencapaian itu sebanding. Jadi ada dua nih yang harus diperhatikan. Untuk mencapai pencapaian yang hebat, satu, caranya harus cara-cara yang cerdas. Sehingga kita bisa mencapai pencapaian itu. Dan setelah mencapai pencapaian itu, harus sadar bahwa risiko di balik pencapaian itu juga sangat besar. Makanya hanya dibutuhkan kesiapan dari diri kita aja. Jadi sekali lagi, Allah itu sebetulnya sedang menunggu kapan kita siap. Itu aja. Bagaimana supaya kita siap? Berarti kita harus meningkatkan kapasitas. Coba bayangkan ya. Orang-orang yang selalu sempit sudut pandangnya, tidak lapang dadanya. Orang yang semacam ini, letupan sedikit saja sudah terasa besar. Makanya sebetulnya semua ledakan itu hanya berbahaya ketika meledak di ruang sempit. Pernah sadar nggak Bapak Ibu? Ada kejadian di jalan tol, ban meledak. Sadar nggak? Kenapa ban bisa meledak? Itu dalam fisika namanya proses isohorik. Jadi proses yang terjadi karena volumenya tetap. Kan volume ban tidak pernah berubah. Volume ban begitu, coba ban diisi angin. Walaupun anginnya terus ditambah, tekanannya tinggi, volume ban segitu aja. Bahaya kan? Diisi angin, volume bannya kayak balon, terus membesar. Ban apa yang kayak gitu? Dan ban itu memang dibuat supaya apa? Saat diisi angin dengan tekanan tinggi, maka volumenya itu tidak berubah. Makanya volumenya tidak berubah, namanya isovolume. Jadi volume tetap. Nah, sudah diisi angin yang tekanan tinggi, kemudian ban itu digunakan. Kan ban dengan jalan tol, apalagi kecepatan tinggi, kan itu bergesekan. Sehingga ada energi yang masuk terus-menerus ke ban itu. Akibatnya apa? Akibatnya tekanan di ban itu terus naik. Apalagi suhu di dalam ban itu juga naik. Suhunya naik, tekanannya naik. Akibatnya apa? Volume ban tidak sanggup lagi untuk menahan semua tekanan yang besar itu. Dar, meledak. Ngerti sekarang? Jadi ledakan itu selalu terjadi pada saat tekanan membesar, suhu membesar, sementara kapasitas dari ruang itu tetap. Sampai sini ngerti? Oke. Lanjut. Ada tabung gas. Tabung gas itu ya volumenya segitu. Tiba-tiba ada percikan api. Masuk tuh lewat selang. Regulator bocor. Akibatnya seluruh gas dalam tabung itu terbakar dalam waktu yang sama. Akibatnya di dalam terakumulasi energi yang sangat besar. Sedangkan tabungnya tetap isovolume, isohorik. Akibatnya terjadi ledakan yang hebat. Jadi ibu, bapak, ledakan selalu terjadi di tempat yang volumenya tetap. Jujur nih, jujur. Masalah bapak ibu bertambah terus? Tambah. Anak juga bertambah, bukan? Tambah. Interaksi dengan orang bertambah? Bertambah. Bayangkan, jika pertambahan masalah itu tidak diiringi dengan pertambahan volume yang sebanding dengan pertambahan masalah, suatu saat masalah yang banyak ini ditampung dalam volume yang sama. Terjadilah ledakan. Pernah lihat orang marah? Nah, orang marah itu karena apa? Energinya di dalam membesar, tekanan membesar, suhu membesar, tetapi ruang dia kecil. Dia tidak pernah meningkatkan kapasitas ruangnya sendiri. Yang harus ditingkatkan bukan kapasitas volume tubuh. Yang harus ditingkatkan adalah kapasitas ilmu, kapasitas kesadaran, kapasitas kelapangan, kapasitas kesabaran. Itu yang harus ditingkatkan terus-menerus. Saya yakin
Orang-orang yang terus meningkatkan kapasitas dirinya, kesadarannya, pengetahuannya, ilmunya, cara berpikirnya, tidak pernah terjadi ledakan. Saya tahu ini, bekas-bekas ledakan semua. Ya udah bonyok-bonyok ini, ada yang gosong lagi sebelah sini. Ya. Jadi gunung yang tinggi, jurangnya pasti dalam. Yes? Yes. Saya tanya sekarang, capek mana mencapai puncak gunung dengan mencapai setengah gunung? Puncak gunung, betul? Nah, berarti mencapai puncak gunung dengan mencapai setengah gunung itu memerlukan energi yang berbeda. Setuju? Oke. Dan setelah mencapai puncak gunung, bahayanya juga berbeda. Kan banyak tuh orang ingin mencapai puncak setinggi-tingginya, tapi tidak siap. Begitu jatuh, nyungsep. Nah, yang menyebabkan manusia ini hancur dua. Satu masanya, dua kecepatannya. Itu kalau dalam fisika disebut momentum, massa dikalikan kecepatan. Contoh. Ini mobil tabrakan nih. Coba. Yang tabrakan itu misalnya truk sama Avanza. Truknya penuh muatannya. Yang Avanza juga penuh muatannya. Tapi jelas, massanya truk lebih besar daripada massanya Avanza. Seandainya begini. Avanza ini kecepatannya tinggi sekali. Padahal massanya kecil. Truk ini ya kecepatannya tidak tinggi, tapi massanya besar. Kalau massa dikalikan kecepatan yang truk, massa dikalikan kecepatan yang Avanza, kan kira-kira setelah dikalikan hasilnya sama. Makanya begitu dia bertabrakan, duk, udah. Kira-kira yang hancur paling parah yang mana? Avanza. Kecepatannya walaupun massanya kecil, tapi kalau kecepatannya besar, itu dia memiliki momentum yang besar. Efeknya luar biasa. Makanya perhatikan. Perhatikan. Orang-orang yang dalam hidupnya ingin serba cepat. Pengen cepat kaya, cepat nyungsepnya. Pengen cepat pintar, cepat stresnya. Belajar spiritual pengen cepat mencapai sidratil muntaha, nggak kemana-mana. 2-3 hari juga udah ngilang biasanya. Itu yang saya amati. Makanya kita itu belajar harus seperti pohon. Pohon itu perhatikan, pohon pisang kalau dibetot-betot oleh petani karena ingin cepat berbuah, mati. Karena dia sudah melanggar hukum alam. Dia harus tumbuh, berubah secara alami. Makanya semua yang tumbuh secara alami, pada waktunya pasti menghasilkan buah pisang. Sekarang coba lihat keluar sana. Itu pohon sekarang sedang berubah enggak? Sedang tumbuh enggak? Tumbuh. Saking kecilnya proses perubahannya. Kita kalau amati terus menerus sekarang, gak sanggup mata kita untuk melihat pertumbuhannya. Tetapi 2 tahun, 3 tahun, baru kita lihat. Sama seperti kita punya kuku. Coba sekarang semua lihat kukunya. Pandang yang fokus. Tumbuh gak kukunya? Gak kelihatan. Betapa kecilnya, betapa terbatasnya mata kita. Padahal saya kasih tahu, ini kuku memanjang gak? Memanjang. Tapi proses memanjangnya demikian lambatnya. Kita tahunya kuku kita panjang setelah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, betul? Tuh. Itulah proses alami. Makanya di alam ini tidak ada yang buru-buru. Semuanya berproses secara alami. Itu yang kuat. Banyak ya ingin belajar sama saya, belajar kesadaran, tapi pakai waktu. Pokoknya setahun ini saya harus mencapai sidratil muntaha. Insya Allah sehari juga hilang. Belum diamalkan apa yang saya sampaikan, belum diamalkan. Kemudian dia menimbang-nimbang ilmu yang disampaikan itu dengan logika dan pikirannya. Akibatnya apa? Akibat yang disampaikan ini tidak memberikan pemahaman apa-apa. Lalu dia mencari lagi orang yang bisa memberikan informasi lebih dari itu. Walaupun sebatas informasi. Akhirnya apa? Shopping guru. Makanya banyak yang shopping guru. Terus aja jadi kolektor guru. Berguru ke sini, berguru ke sini, berguru ke sini, insya Allah pusing dia.
Padahal sederhana. Nabi Muhammad sudah ngasih isyarat, ya. Amalkan ilmu yang kamu tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi syarat untuk pinter, amalkan saja ilmu yang sudah kamu tahu. Seberapa besarnya ilmu, seberapa banyak, amalkan ilmu yang kamu tahu. Itu aja. Dan kita akan mencapai pencapaian yang hebat. Dan orang yang mencapai pencapaian yang hebat, walaupun risikonya besar, tapi dia akan punya kestabilan untuk tinggal di tempat yang hebat itu. Gitu. Tidak ada yang instan hadirin, belajar apapun. Untuk mencapai kesadaran yang hebat itu, kita perlu melakoni kehidupan, proses demi prosesnya. Selama kita tidak menolak apapun yang terjadi dalam kehidupan, dan kita percaya setiap proses adalah proses yang sedang menunjukkan kita pada titik yang kita tuju. Sama seperti ibu bapak naik gunung. Ada jalan yang terjalnya, ada tangganya. Ada jalan yang terjalnya, nggak ada tangganya. Harus pakai tali, betul nggak? Tidak sama semua perjalanan kita. Kita tidak akan sampai di puncak gunung kalau melewatkan satu episode dari perjalanan kita itu. Yuk sekarang kita lihat. Bapak Ibu bisa menjadi Bapak Ibu yang hari ini karena pernah melewati masa lalu. Setuju? Dan kita tidak mungkin ada di sini hari ini kalau ada bagian dari masa lalu kita, kita potong karena kita tidak suka. Kalian tidak ada di sini hari ini. Itu hukum alam. Ya? Oke. Baik. Sampai sini mengerti? Oke. Pelan-pelan loh ya, ini kecepatannya dibuat. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau pakai Al-Quran. Hari ini Al-Qurannya banyak ya, perhatikan. Kita lihat, ini Quran surat Asy-Syaff. Syaff itu barisan. Makanya orang yang sudah ada di barisan Allah, sudah di jalan Allah, biasa disebut para sufi. Jadi sufi dari kata sof. Sof itu adalah barisan. Ya sama, barisan ini seperti antrian. Kalau Bapak Ibu tidak mau ikut barisan, tidak mau antrian, ya tidak akan kebagian. Makanya masuk ya ke dalam sof, masuk ke dalam sof, masuk ke dalam barisan. Tapi barisan yang mana? Ya tentu saja barisan yang di depannya dikomandoi oleh orang yang tahu. Awas, di depannya harus yang tahu, di depannya harus yang sudah terbuka mata kolbunya. Jangan yang di depannya buta, yang di belakangnya sop ke belakang buta semua, lalu tidak jelas mau pergi kemana. Karena hukumnya, ya, kalau orang buta dipimpin oleh orang buta, dia akan kejebak pada lubang yang sama. Itu hukumnya. Yuk kita lihat sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Asy-Syaff ayat yang ke-10. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tungjikum min azabin alim. Ini yang dihayaikan orang. Bukan manusia. Belum jadi manusia ini. Baru orang. Jadi jumlah manusia dan orang beda? Beda. Setiap manusia pasti orang. Tapi setiap orang belum tentu manusia. Kelihatannya aja seperti orang. Tapi kata Quran, orang-orang yang punya kolbu tapi tidak digunakan untuk memahami, melihat, mendengar, ulaika kal an'am. Bahkan tidak disebut orang. Dia setara dengan binatang ternak. Begitu kata Quran. Ya. Jadi yang dihayaikan siapa? Orang. Ya. Yang dihayaikan orang. Ini orang yang beriman. Karena iman itu adalah jalan untuk mengantarkan orang menjadi nas, menjadi manusia. Perjalanan untuk mencapai nas itu harus dimulai dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, terus sampai An-Nas. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu sekarang di titik mana? Al-Fatihah udah lewat? Al-Baqarah kali? Tuh. Jadi selama ini jalan-jalan dan lari ke sana kemari itu sampai tidak tahu posisi kita hari ini di mana?
Luar biasa. Jangan-jangan kita pun tidak tahu kalau kesibukan kita selama ini tidak ada arahnya. Itu yang dikatakan di Quran. Inkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya di kehidupan ini. Yaitu orang-orang yang sia-sia seluruh perbuatan dalam kehidupan dunia ini. Sementara ia menyangka dia telah berbuat sebaik-baiknya. Itu diabadikan kata-kata dalam Quran surat Al-Kahfi 103, 104, 105, 106. Coba baca itu. Itu pertanyaan Allah. Qul hal nunabbiukum bil asyarina amala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sun'a. Inginkah aku sampaikan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya dalam kehidupan ini, yaitu orang-orang yang telah sia-sia seluruh perbuatannya dalam kehidupan ini, tapi dia menyangka dia telah berbuat sebaik-baiknya. Dia mengira apa yang dia lakukan itu baik. Padahal yang dia lakukan itu hanya zon, hanya prasangka saja. Kata Allah di Quran, kenapa mereka itu merugi? Dua penyebabnya. Satu, orang-orang yang melalaikan tanda-tanda Allah. Dua, orang-orang yang tidak percaya kalau dia akan berjumpa dengan Allah. Cuma dua penyebabnya. Nanti baca sendiri ya. Al-Kahfi 103, 104, 105, 106. Bahkan di ayat itu dikatakan, orang-orang yang semacam itu, buku amalnya diperiksa pun tidak. Buku amalnya itu nggak diperiksa. Kalau tidak diperiksa artinya didiskualifikasi. Berarti kalau tidak diperiksa ada nilai? Nggak ada nilai. Kalau mahasiswa saya ujian, diperiksa sama saya, kemudian nilainya E. Itu nilai, berarti itu diperiksa. Paham sampai sini? Oke. Hai orang-orang yang beriman, maukah ya aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Ini yang disampaikan oleh Allah pada orang yang beriman ini adalah tijarah. Tijarah itu perniagaan. Perniagaan, transaksional. Transaksi, jual beli. Jadi Allah sedang menawarkan suatu transaksi, suatu perniagaan, suatu jual beli. Yang jual beli ini akan menyelamatkanmu dari segala azab yang pedih. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita pernah bertransaksi? Pernah berjual beli? Apakah kita pernah menjual diri kita kepada Allah? Lalu Allah membelinya? Makanya di Quran dikatakan para rasul itu tugasnya ke alam semesta ini seperti kedudukan notaris ketika seseorang transaksi jual beli. Coba, saya membeli rumah dari seseorang. Kan transaksi ini tidak sah kalau tidak dilakukan di PPAT. Di pejabat pembuat akte tanah. Yang ditunjuk oleh negara namanya notariat. Jadi notaris ini kan biasa suka membacakan, ya, membacakan ijab kabul bahwa jual beli ini sudah terjadi dengan harga yang disepakati, tanda tangan bersama. Notaris itu kedudukannya sebagai saksi. Jadi para rasul, para nabi itu kedudukannya sebagai saksi. Pertanyaannya, kapan jual belinya? Makanya jual diri kita kepada Allah dan biarkan Allah membelinya. Dan kalau kita sudah jual diri kita kepada Allah, jangan lagi jual diri kita kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itu namanya selingkuh. Kita itu kadang-kadang ya, kalau ngomong gak jelas. Bilangnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Apa yang kita bicarakan, kita juga tidak menyadarinya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Lillah, hanya karena Allah. Tapi yang dibicarakan selalu surga, surga, surga. Tuh. Sudah menyalahi transaksinya. Katanya karena Allah. Kayaknya kalau Allah tidak bikin surga buat dia, gak jadi ibadahnya. Kalau Allah tidak bikin neraka buat dia, gak jadi ibadahnya. Akhirnya ibadahnya itu cuma pengen surga, takut neraka. Tetapi bilangnya ketika sholat, lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu, dan siap menerima amar
amar, perintah dari Allah, apapun itu. Bullshit. Kenapa? Allahnya juga nggak dikenali. Sehingga ketika ibadah, kita hanya terpaku pada persepsi dan proyeksi dari pikiran kita sendiri. Coba sholat aja. Kan jelas di Quran, sholat itu kan, aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sepanjang sholat yang diingat bukan Allah. Yang diingat yang lain-lain. Tapi ngakunya menyembah Allah. Lucu. Setelah itu juga sombongnya luar biasa. Tidak ada upaya untuk mencari. Saya ingin tahu siapa yang saya sembah ini, supaya saya bisa mengingatnya, lurus pada dia, supaya sab saya lurus, supaya sab saya rapat. Itu yang disebut sholat berjamaah. Luruskan sabnya, rapatkan. Maksudnya apa? Kita dengan Allah itu segaris, lurus. Kalau kolbu kita sudah bisa mengingatnya, rapat, tidak ada celah untuk mengingat selain dia. Coba, begitu nggak sholat? Dari Allahu Akbar sampai salam, nggak ada ingat Allahnya sama sekali. Padahal di Quran dikatakan, orang yang ingatnya Allah sedikit saja, kata Quran itu orang munafik. Ini nggak ingat sama sekali. Waduh, sombongnya kalau udah sholat. Mulai membicarakan yang tidak sholat. Kasihan ya, dia nggak sholat. Dia juga masih ngomongin orang. Mau? Pertanyaannya harus jawab dulu. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Jawab dulu. Mau apa?